Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, berbiasakan ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Masih lemes, kayaknya belum sarapan. Tapi nggak apa-apa. Ayo mulai. Bagaimana kabarnya anakku? Iya, terima kasih. Pagi-pagi biasanya habis ini tadarisan ya, setelah tadarisan. Bu, kok cepet nih? Ya, kebetulan saya bisanya pagi dan setelah itu harus jalan. Materi kali ini adalah Al-Islam ke Muhammadiyahan. Baru tahu ya? Sebelumnya nama saya adalah Islam ke Muhammadiyahan. Tadi sudah disebut. Biasanya dipanggil Is. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya ingin bertanya, ada yang sudah tahu apa itu Muhammadiyah? Sekolah Bu, gitu ya. Ada yang bisa tahu? Yang sudah kakak kelas 8 nggak usah ya. Ini khusus untuk yang kelas 7. Oh ya, nanti akan saya kasih pertanyaan, 3 pertanyaan aja. Nanti hadiahnya saya titipkan sama kakak panitia. Oke ya. Hadiahnya nggak banyak, cukup buat ini permen. Tapi ini sudah lanjut. Apa sih yang kalian tahu tentang Muhammadiyah? Kalian tahu? Hah? Ada yang tahu? Ayo Muhammadiyah apa? Ini belum pertanyaannya, ada hadiahnya belum, baru mengenal. Muhammadiyah. Bu, sekolah saya di Muhammadiyah. Kamu sekolahnya di mana? Ditanya gitu ya. Saya sekolahnya di SMP Muhammadiyah Pabuaran. Sebelah mana itu yang tempat depan masuk? Tapi Muhammadiyah itu apa? Kamu sering dengar kan di YouTube Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah hanya di sini? Apakah Muhammadiyah itu hanya di Pabuaran? Tidak. Apa cuma ada di Bojong? Nah, kita lihat ya, Muhammadiyah itu ada di mana? Baiklah, saya awali. Muhammadiyah itu ialah suatu organisasi ya, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal berapa ini? Kelas 8, ayo, kelas 9. 18 November 12 apa? 1912 ya, jadi Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Nah, ntar kalau ada pertanyaan, saya jawab. Asalnya apa sih? Asalnya beliau itu merasa pentingnya rakyat Indonesia itu harus bangkit dari penjajahan. Mau nggak dijajah? Mau? Siapa yang mau dijajah? Siapa yang mau dijajah? Nggak ada yang mau kan? Penjajahan itu di zaman dahulu, zaman sekarang penjajahannya beda. Nggak seperti kayak itu kita pakai Belanda enggak. Penjajahan dulu itu rakyatnya ditindas, nggak boleh sekolah, apa-apa dibatasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa kita harus merdeka. Caranya bagaimana? Kita harus pandai, kita harus pintar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara yakni MPLS ya yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Kelurahan Pabuaran. Yang pertama yang saya hormati yakni Ibu Elina sebagai Wakil Wakapsek SMP Muhammadiyah. Yang saya hormati yakni Bapak Wakapolsek Bojonggede, Bapak AKP Ade Ahmad Sudaryat SHMH. Yang saya hormati yakni Bapak Sofyan Indra SH, yang kebetulan beliau adalah panit bimas saya. Yang alhamdulillah di sini juga yang saya hormati Ketua OSIS dan jajarannya. Yang saya hormati adik-adik sekalian serta putra dan putri yang mengikuti MPLS di sekolah SMP Muhammadiyah. Baik, yang pertama saya perkenalkan diri, nama saya Aibtu Triyono Mardianto sebagai Dimas Kelurahan Pabuaran. Sebelumnya mohon maaf Bapak terlambat, kemungkinan tadi karena ada kelambatan di jalan ya. Jalan mungkin ada tahu ya, lagi diperbaiki ya. Gitu. Baik, pagi ini Bapak akan mengisi acara tentang yakni pencegahan bullying ya. Dimana mungkin di sini banyak di sekolah-sekolah maupun di luar daripada sekolah ada suatu peristiwa, mungkin mudah-mudahan di SMP Muhammadiyah ini tidak terjadi ya. Karena apa? Bullying ini memang banyak terjadi karena apa? Awalnya itu mengenal siapa? Mengenal satu dengan yang lainnya, atau berkelompok, ataupun ya satu dengan yang lainnya. Yang awalnya itu mungkin dari perkataan, ya kan, dari ucapan, dari tata bahasa, dan adanya namanya ketersinggungan ya. Sehingga apa? Sekarang ada di dunia maya, ada medsos, ada WA, ada IG, ada Twitter ya. Nah, sehingga apa, orang yang tidak suka ini kadang blow up sampai ke medsos ya. Itu secara mungkin verbal ya. Nah, di sini bullying juga terjadi karena apa? Salah satunya kemungkinan ya itu terjadi karena apa? Yang tadi Bapak bilang saling ngejek, satu sama lain tidak suka, sehingga yang lainnya bicara dengan yang lainnya, ya kan? Kejelekannya akan terbongkar. Yang manis-manis nggak mungkin lah dibongkar sama beliau, ya kan? Oleh seseorang, ya kan? Tapi yang bicaranya, yang ibaratnya, yang menurut orang itu dipandangnya mengecilkan atau mengucilkan, ya, sehingga terjadi ada namanya momok pembicaraan bahwasanya beliau ini, ya, ada kekurangan, ya pasti ada namanya tutur kata yang tidak pernah disampaikan ataupun kepada yang lainnya. Ya, selanjutnya langsung aja ya. Ini artinya pengertiannya ya. Lanjut. Nah, di sini mohon maaf Bapak kenapa langsung kayak gini kan sudah mungkin 12 menit berjalan ya, Pak ya. Nah, ini pengertian bullying ya. Apa sih itu bullying? Yang tadi Bapak bilang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan ya yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang ataupun berkelompok. Nah, yang tadi berkelompok yang orang kuat ya berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat terjadi secara verbal, fisik ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, di sini bullying terbagi, ya, ada namanya verbal fisik maupun ada yang non fisik, ya. Fisik berupa apa? Mungkin manusia ini kan tidak sempurna ya, adik-adik ya, ada kekurangan, ya. Mungkin mohon maaf ada organ tubuhnya kurang, ya kan, sehingga jadi momok pembicaraan. Itu si A kurang kupingnya atau enggak ada ini. Nah, timbullah jadi bahasanya di situ, ya kan, ada namanya verbal fisik, ya, itu.
diinformasikan Nah, yang belum di sini jenis bullying nih secara verbal maupun fisik. Apa verbalnya? Secara verbalnya, yakni perilaku ini dapat dijulukan nama atau celaan fitnah. Fitnahnya ya kan karena apa? Perkataan ya yang tidak membuat orang tersebut adalah tidak senang ya. Nah, terus pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror ya, surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk dan dilanjuti keliru, gosip dan sebagainya. Ya itulah yang dikatakan secara verbal, perkataan ya kan, baik ibarat tuduhan, intimidasi ya, teror. Contohnya apa? Seperti yang kemarin ya di Jagakarsa, baru masuk ya kan mendapatkan teror ya kan, intimidasi sehingga membuat kegaduhan ya kan. Kegaduhannya yang rugi siapa? Ya orang tua, siswa yang ingin sekolah dan pihak sekolah ya itu. Nah ini secara fisik contohnya apa ya kan, adanya main fisik yang mukul ya, adanya menendang, menampar, memukul, menonjok ya kan, menggigit, meludahi ya kan. Nah, serta menghancurkan, mungkin ada barang-barang di situ dihancurkan ya kan. Nah ini secara sosialnya, pelemahan harga diri ya kan, adik-adik semua kan punya harga diri kan, benar nggak? Nah itu secara sistematis melalui pengabdian, pengucilan atau pengindaran ya. Pasti kalau namanya orang sudah dikatakan ibadah dibully, dicaci maki, pasti orang tersebut akan menghindar ya kan satu dengan yang lainnya ya, sehingga orang yang dikecilkan ini merasa ibadah harga dirinya ditindas ya kan. Kalaupun emang dia berani melawan ataupun mengadu kepada, misalnya di sekolah ya, ada namanya wali kelas, ada namanya guru BK atau BP ya, silakan Anda konsultasi ya, sehingga kerja ibaratnya dipanggil nanti ya orang yang telah melakukan bullying ya, boleh nanti kalaupun emang ini dari pihak sekolah tidak bisa, hubungi kami sebagai bimas ya itu. Nah di sini ada namanya cyberbullying ya, bentuk perilaku bullying dilakukan oleh pelaku secara elektronik yang tadi Bapak bilang ya, perkataan mungkin melalui WA, melalui medsos, IG, Twitter, jadi viral ya gitu. Nah biasanya digunakan untuk meneror korban ya dengan menggunakan tulisan atau animasi ya, gambar, rekaman, video, film sifatnya mengintimidasi ya. Nah adik-adik di sini mungkin kan banyak di rumah menggunakan handphone ya, tolong ya diperhatikan adik-adik, jangan sekali-sekali misalnya foto orang tersebut sehingga dibikin stiker ya ya, ada kan? Ada nggak? Ada kan? Iya, secara tidak sadar adik-adik ini bahwasanya ya kan menggunakan tersebut, bahwasanya itu mah nggak ada, itu kan cuma bercandaan. Tapi kalau orangnya merasa ibaratnya tersinggung ya kan, ibarat harga dirinya juga ibarat, oh dengan stiker saya ya kan, dengan kata-kata nggak enak, kadang-kadang tersinggung, bener gak deh ya kan, itu ya kan, itu nggak boleh, ntar kena undang-undang ITE ya. Siapa kalau misalnya adik-adik mesti berbuat kayak gitu, Pak saya kan masih anak di bawah umur, nggak bisa dilakukan ibadah proses hukum, belum, pasti bisa. Kenapa? Cuman kita nanti adik-adik di sini berhadapan dengan itu, ada namanya ABH, anak berhadapan dengan hukum ya, bukan serta-merta adik-adik di sini bebas dari hukum ya. Itu makanya candaan itu dengan teman sendiri ya, tolong dijaga ya. Bapak memberikan ibaratnya edukasi seperti ini tujuannya biar adik-adik memahami ya kenapa bullying.